وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, tinggal beberapa hari, insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah mendatangkan tamu yang mulia, yakni syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Namun ayyuhal ikhwatul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan rezeki untuk setiap kaum muslimin yang masih hidup sampai saat ini untuk jumpa Ramadan di tahun ini. Ada beberapa kaum muslimin yang mungkin Allah takdirkan meninggal sebelum datangnya bulan Ramadan. Ada beberapa orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jumpakan dengan bulan Ramadan namun masih kondisi sakit, tidak 100% sempurna dia beribadah di bulan Ramadan. Ada. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijumpakan dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat, yang bisa dengan kondisi itu kita bisa kerjakan puasa dan ibadah-ibadah yang sebaik mungkin di bulan Ramadan. Maka dari itu para ulama, doa-doa mereka dipanjatkan beberapa bulan, 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, para ulama salaf zaman dahulu mereka semua mengucapkan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, jumpakanlah kami sampai di bulan Ramadan. Jadikanlah nafas kami berhembus sampai bulan Ramadan. Dan ketika mereka telah ditinggalkan bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah agar amal-amal mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, kenapa para ulama salaf zaman dahulu mereka ingin dijumpakan dengan bulan Ramadan? Dikarenakan bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu." Telah datang untuk kalian bulan Ramadan, bulan yang Allah berkahi. Ada 12 bulan dalam agama Islam. Namun yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi tidak semuanya. Di antara bulan yang Allah berkahi adalah bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berkahi untuk kalian semuanya, yang mana di bulan itu Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuftahu fihi abwabul jinan, yang mana pintu-pintu surga dibukakan selebar-lebarnya untuk kalian. Na'udzubillah thumma na'udzubillah, musibah ketika kita di bulan Sya'ban ternyata tidak ada bedanya ketika kita di bulan Ramadan. Na'udzubillah, ternyata di bulan selain Ramadan kita malas-malasan, ternyata di bulan Ramadan juga malas-malasan. Padahal harusnya kondisi orang yang fitrahnya masih lurus, ketika dibukakan pintu surga bagi dia, tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga untuk dia di bulan Ramadan, harusnya semakin semangat, ibadahnya semakin bertambah, taatnya semakin tinggi kepada Allah, takwanya semakin bagus kualitasnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak semua orang Allah kasih taufik agar dia serius di bulan Ramadan. Makanya bacaan dia di selain bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan sama, nggak ada bedanya. Salat dia di bulan Ramadan itu sama dengan salat dia di luar bulan Ramadan. Na'udzubillah. Padahal kondisi itu adalah kesempatan bagi dia untuk bertambah kebaikan-kebaikan dia dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa tughlaqu fihi abwabul jahim." Pintu neraka ditutupkan untuk kaum muslimin di bulan Ramadan. Ketika ditutupkan pintu surga, ketika ditutupkan pintu neraka, terlebih Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wa tughallu fihi syayatin." Syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Harusnya kemaksiatan kaum muslimin semakin berkurang.
Namun na'udzubillah, ternyata di bulan Ramadan yang ditutupkan pintu neraka, yang dibelenggu syaitan-syaitannya, ternyata kemaksiatan dia terus berjalan, kemaksiatan dia terus bertambah, kemaksiatan dia terus bervariasi. Na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung harinya itu sudah banyak sekali. 1000 bulan kalau dihitung tahun itu 83 tahun. Kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar beribadah kepada Allah, maka niscaya dia seakan-akan beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Siapa dari kita yang hidupnya 83 tahun? Banyak yang sudah meninggal umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ternyata 83 tahun Allah isi semuanya dengan amal kebaikan, amal kebajikan, amal ketaatan. Kalau dia dapatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang 80 tahun, 80 tahun, tapi sudah mulai fisiknya lemah untuk beribadah kepada Allah. Fisiknya tidak lagi kuat untuk taat kepada Allah. Tapi 83 tahun orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, umurnya seakan-akan 83 tahun, semuanya beribadah kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang Allah jauhkan dia dari kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurim, Allah telah cegah dia dari seluruh kebaikan. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah syaitan saat ini bagaimana menyibukkan kaum muslimin. Bukan di awal Ramadan, bukan, tapi mereka disibukkan oleh syaitan, oleh syaitan-syaitannya, oleh kroco-kroconya. Itu di akhir bulan Ramadan yang mana di situ terdapat Lailatul Qadar. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya ternyata di bulan Ramadan ini kita juga tidak khatam, ibadah kita juga enggak serius, ibadah kita juga tidak bertambah kualitasnya, na'udzubillah, yang ana takutkan na'udzubillah kita dicegat kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menginginkan kita dekat dengan Allah. Na'udzubillah. Kalau Allah sudah enggak inginkan seorang hamba yang Allah ciptakan sendiri dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak inginkan fulan dekat dengan Allah, itu berarti tandanya kita adalah manusia yang buruk yang Allah SWT benci. Na'udzubillah. Kalau Allah sudah benci kepada kita, kemana lagi kita bertumpu? Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan berdoa kepada Allah, niscaya doa beliau mustajab, doa beliau pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW mengangkat tangannya meminta kepada Allah, pasti Allah kasih untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau pernah mendoakan keburukan untuk umatnya. Na'udzubillah. Dan kapan Nabi SAW berdoa mustajabud da'wah, beliau orang yang dikabulkan doanya selalu. Ternyata beliau pernah mendoakan keburukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda meminta kepada Allah, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, masuk untuknya bulan Ramadan, Allah datangkan tamu yang mulia bulan Ramadan, tsumman salakha falam yughfar lahu, ternyata selesai bulan Ramadan dosa-dosa dia belum diampunkan semuanya oleh Allah. Na'udzubillah. Kalau seandainya tiap tahunnya
kita ini mendapatkan doa keburukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan kita mau berubah? Kapan kita mau berubah menjadi yang lebih baik, menjadi insan yang lebih bertakwa? Kapan? Kalau seandainya doa Nabi SAW dikabulkan terus untuk kita, dikarenakan kita tidak perhatian dengan bulan Ramadan. Na'udzubillah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi sebuah masyarakat sampai mereka yang merubah jiwa-jiwa mereka sendiri. Allah nggak akan merubah diri kita menjadi lebih baik sampai kita yang berusaha. Kita nggak akan bisa mengatakan nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah tua. Ternyata orang-orang yang sudah tua, yang punggungnya mulai sudah bungkuk, yang rambutnya mulai sudah beruban, masih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Sama dulunya mereka mengucapkan kalau sudah tua saya akan berubah, tapi Allah nggak merubah nasib mereka, Allah nggak merubah kondisi mereka. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah kondisi seseorang, kondisi sebuah kaum sampai mereka yang merubah kondisi diri mereka sendiri untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkena untuk kita, na'udzubillah. Dan doa beliau itu berlaku sampai hari kiamat, sampai manusia yang paling terakhir di atas muka bumi ini kena doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbaikilah diri kita, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia itu beruntung ketika akhir bulan Ramadan dia telah mengkhatamkan Al-Qur'an, dia salat semakin tinggi, dia takwa kepada Allah, semakin dia dekat dengan rumah Allah, semakin dia luzumkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung. Ingat ayyuhal ikhwatul kiram, asyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng bagi setiap muslim. Yastajinnu bihal abdu 'anin nar. Yang mana seorang muslim berlindung dengan puasa tadi, menggunakan tameng puasa tadi dari api neraka, yang menyelamatkan kita pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW itu dua, as-siyam wal Quran, puasa dan Al-Quran. Dan puasa bulannya Al-Quran. As-siyamu wal Qur'anu ya'tiyani yaumal qiyamati. Yang namanya puasa dan juga Al-Quran Al-Karim akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada seorang hamba. Tapi apakah kita sahibus siyam ataukah kita sahibul Quran? Apakah kita sahabatnya Al-Quran ataukah kita sahabatnya puasa? Kalau seandainya kita tidak memperhatikan bulan Ramadan. Ayyuhal ikhwatul kiram, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dan hari Jumat ini adalah hari kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kita untuk salawat kepada beliau, harinya kita untuk memberikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.